Selamat sampai tujuan ya. Hati-hati ya. Bye bye. 不走，只留着，谢谢大哥，拜拜，拜。Teman-teman selamat malam. Ini udah jam 8.30 menit. Ada tamu. Ada tamu datang, ada Mbak PMI datang. Mau pulang ke Indonesia tapi harus mampir dulu ke barangnya banyak. Nih Mbak PMI mau pulang ke Indonesia besok pagi subuh. Ayo pulang. Ya, aduh dingin loh, dingin sekali. Aduh. Oke, saya mau bawa dia naik. Nanti lanjut di atas ya. Hai, salahnya lanjut ya. Ini nyampe rumah ada paketan dari Anis Nurvitasari buat Miss Misher ini ya. Mau review isinya apa? Kok saya dikasih paketan, dapat paketan ini nggak tahu apa isinya. Saya mau review dulu. Buka. Aduh, susah. Pakai gunting cepet. Apa ini isinya ya? Wah, spesial. Kok nggak ngomong-ngomong kasih makanan. Ini jajan loh, makanan khas kampung. Kok dapat makanan? Dia dapat dari mana? Apa ini isinya? Aduh, susah. Ini teman-teman ya, saya kasih tahu. Ini isinya ada apa ini ya? Tahu wali. Terus ini kelanting. Ini usus ayam. Susah. Ini 1 bungkus usus ayam. Wah, mantap. Terima kasih buat Mbak Anis Nurvitasari dari Ponorogo, yang kerjanya di Songsan kalau nggak salah. Iya, di Songsan. Terima kasih buat Mbak Anis ya. Jajannya udah diterima sama Lose. Semoga rezekinya tambah banyak, berkah barokah, diberi kesehatan panjang umur. Terima kasih. Ini saya mau icipi dulu ususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, mantap. Terima kasih. Sayang banget sama saya. Ini kelanting khas Trenggalek kalau nggak salah. Mantap. Semuanya enak, gurih. Bisa buat cemilan di musim dingin, musim hujan. Mantap sekali ya. Nah, ada juga ini tahu kerik, tahu apa ya? Saya nggak bisa ngomongnya ini apa. Mantap. Semuanya enak. Ada 3 bungkus. Lumayan ini buat 1 minggu lebih. Terima kasih oleh-olehnya. Nah, ini kebetulan ada Mbak PMI ya yang tadi datang. Itu kenapa kok dia
mau pulang ke Indonesia harus tinggal di mes 1 malam aja ya, nginep 1 malam. Itu karena apa? Nanti saya mau tanyakan ke mbaknya langsung. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana hari ini kok bisa nyampe ke mes itu, ceritanya gimana? Kan udah finish mau pulang, kenapa harus lewat mes, nginep di mes 1 malam itu kenapa, alasannya apa? Kan tiap majikan kan sifatnya beda-beda ya. Kebetulan majikan saya kalau tidur nggak boleh diganggu. Jadi kalau misalnya mau pulang itu kan sopir subuh-subuh udah jemput ya, sekitar jam 3 malam kayak gitu. Jadi majikan tidak mau diganggu. Nah ini memang sifat karakter majikan tuh masing-masing beda-beda ya. Nah ini karena alasan mbaknya, majikan nggak mau diganggu, makanya dia pulang dari mes sini ya. Tapi nggak semuanya yang pulang itu harus lewat sini ya. Jadi mereka masing-masing itu lewat, maksudnya pulangnya dijemput di rumah majikan masing-masing kayak gitu. Hanya saja mbaknya ini setiap dulu pernah cuti juga ya, itu juga lewat sini seingat saya. Nah ini udah mau pulang ya. Nah ini ngomong-ngomong udah berapa lama kerja di Taiwan? Kalau di majikan yang ini udah mau 6 tahun. Oh, di majikan yang terakhir ini 6 tahun. Jaga apa mbak? Jaga nenek. Jaga nenek. Nenek sampai kamu jaga sampai meninggal ya 6 tahun itu? Iya. Oh berarti lama sekali loh. Meninggal depan saya. Oh di depan kamu, nggak dirawat di rumah sakit? Nggak di rumah. Oh cuma meninggal di rumah. Itu ama umurnya berapa? 96. 96. Kok nggak sempat dibawa ke rumah sakit atau memang nggak sakit atau gimana? Di pertama sakit terus dibawa ke rumah sakit karena kan saya kasihan ya. Tolong dong kata saya, bawa ke rumah sakit, kasihan. Tadinya majikan nggak mau, biarin orang namanya udah tua ya, sakitnya orang tua gitu. Biar istilahnya meninggalnya normal aja di rumah gitu, jangan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan takutnya di apa-apain gitu, dicek ini dicek itu, kan kayak menyiksa hidup-hidup. Oh jadi gitu. Kadang kalau mau meninggal orang Taiwan kan ada dipasang apa lehernya itu digorok, apa ya itu, di lubang itu loh ya, dikasih cakwan. Terus ada yang dikasih apa itu lewat hidung, nafas apa, pokoknya oksigen apa segala macam ya, alat-alat medis itu. Jadi majikan nggak tega. Jadi ama itu meninggal dengan, maksudnya baik-baik saja kayak gitu ya. Dirawat dulu di rumah sakit, dapat mungkin semingguan lah di ICU. Terus karena nggak ada peningkatan itu kondisinya gitu ya, kondisinya semakin memburuk ya, jadi dibawa gitu. Pulang dirawat di rumah ya, di rumah aja. Seperti itu. Terus di rumah dapet 3 hari udah. Terus kalau awal-awalnya sebelum di majikan yang 6 tahun ini mbak asli apa tuh awalnya kerja di mana, maksudnya di Taiwan berapa tahun gitu? 3 tahun. 3 tahun. Saya jaga kakaknya yang nenek yang sekarang dijaga ini. Oh, dulu awalnya jaga itu. Kakaknya ama. Iya. Oh, terus habis itu meninggal, ganti jaga ama ini 6 tahun. Saya pulang dulu. Oh, pulang dulu. Terus majikan yang ini manggil saya. Proses lagi kamu ke sini. Proses baru lagi gitu. Oh, dulu lewat PT apa, Mbak? Jabung. Putra Jabung Perkasa. Hai, mantan PT Putra Jabung Perkasa. Ini ada salah satu temennya. Ini ada yang kenal Mbak Indah Teresia kan? Oh, itu Hai Mbak Indah Teresia, dapat salam dari Mbak Yeti. CS malah, CS. Seneng banget disapa nanti. Terus Mbak Indah pulang yuk. Dia belum pulang, dia masih mau ngumpulin pundi-pundi. Iya. Sama dengan saya, nggak mau pulang. Jadi mbaknya dulu PT PJP ya. Angkatan tahun berapa pertama? Lupa saya. Lupa. Berapa ya? Pokoknya yang kenal sama Mbak ini ya. Mbak ini sudah selesai kontraknya, udah mau pulang ya. Terakhir karena pasiennya meninggal, tapi pas genap 6 tahun ya. Oke, terus ada nggak suka dukanya selama kerja di majikan 6 tahun ini apa saja? Sukanya dukanya dulu dong yang diceritain. Dukanya apa ya? Ada yang nggak enaknya nggak? Paling karena majikan saya vegetarian. Vegetarian, makannya nggak makan daging loh ya. Terus gimana? Sayur telur. Paling kalau mau
beli yang daging-daging itu ya beli sendiri, itu dukanya aja. Itu ngeluarin uang sendiri, Mbak? Kadang ngeluarin sendiri, kadang majikan kamu pengen beli itu beli aja, ngambil kayak gitu. Oh, berarti masih wajar lah. Tapi kalau saya dengar kadang-kadang ngeluarin uang sendiri itu kadang-kadang kalau kita pengen istilahnya kan pengen masak sendiri ya, kayak ikan, ayam gitu, itu ada omongannya yang inilah gitu. Karena orang kalau majikan satu rumah itu makan vegetarian, kalian mau masak daging apa itu mereka juga merasa gimana ya? Kita kalau sesuai dengan kadang agama ya, kepercayaan kita, orang makan vegetarian itu kadang-kadang bahasa kita ngibadahnya itu benar-benar alim banget. Jadi santri banget, contoh maksudnya bahasa kita yang mudah dimengerti kayak gitu. Jadi majikan kalau misalnya makan vegetarian, kita di rumah majikan juga harus menghormati majikan juga. Jadi boleh kita makan daging, tapi jangan sampai ada bau daging atau mungkin di depan majikan atau kayak gitu kan. Kalau di depan sih dia nggak apa-apa. Cuman kalau namanya masak di dapur mungkin ada bau-baunya gitu, dia agak kurang suka kayak gitu. Seperti itu, majikan tetap menghormati kamu juga. Kamu boleh makan daging, tapi yang penting kita harus bisa menjaga, bisa menghormati, tahu batasannya majikan itu gimana sih memberi peraturan ke kamu gitu kan. Oke, terus ada lagi mungkin dukanya apa ya? Paling ya namanya orang ya sifatnya beda-beda. Menghadapi. Nah, itu namanya orang kan, tiap orang kan beda-beda sifat, beda-beda karakter. Mungkin kebetulan majikan saya karakternya beda sama yang lain. Itu contohnya gitu. Yang apa, Mbak? Contohnya apa ya? Kayak dia suka kesunyian. Gak boleh ada yang berisik. TV pun gak ada yang nyala. Terus selain itu, telepon saya bisa telepon, cuman pakai headset gitu ya, cuman di kamar lah, nggak di depan dia, kayak gitu doang. Sepi, nggak paling ngobrol seperlunya, kalau ada apa-apa baru ngobrol, cuman nggak kayak kalau kita ketemu enggak. Ya jadi akrab lah, apa rame gitu, enggak. Jadi gini ya teman-teman, ini mbaknya ini cerita masalah keadaan selama pengalamannya lah, selama tinggal di rumah majikan ini 6 tahun, ada suka dan dukanya. Nah ini tadi cerita masalah dukanya, nggak enaknya itu gimana. Terus majikan itu memang orangnya pengennya butuh ketenangan, kesunyian. Jadi contohnya dia tidak di rumah itu tidak pernah melihat TV, ya kan? Di kedua, di rumah tidak memasang telepon seluler, ya kan? Telepon rumah itu dimatiin kan? Nggak bisa. Dia kalau ada yang telepon perlu pasti pakai HP saya. Pakai HP kamu ya. Nah, terus kalau misalnya itu tadi ya ada telepon rumah itu dimatiin, dicabut gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa, ada gimana pun itu selalu menghubungi Mbak ini ya, Mbak Yeti ya. Mbak ini untuk dipakai HP-nya Mbak ini. Jadi kita agensi atau mungkin lause pribadi kalau mau cari Mbak ini atau majikan itu menghubungi langsung nomornya Mbak ini, Len ya, kayak gitu. Jadi itulah cerita, maksudnya pengalamannya selama dia tinggal 6 tahun di rumah majikan. Terus ada lagi, ini sebenarnya bukan kita membuka aib majikan ya, ini cuman bagi pengalaman. Kita sharing aja lah, gimana sih ikut orang sebenarnya, majikan itu baik nggak, perhatian apa enggak, itu kan memang beda-beda ya setiap majikan. Nah bagaimanapun kayak Mbak Yeti ini tetap menghormati juga ya, keadaan kondisi majikan yang seperti itu juga memaklumi ya, kita nggak banyak menuntut kayak gitu. Nyatanya selama 6 tahun Mbak Yeti ini tidak pernah ada masalah, tidak ada pernah komplain, dan majikan pun tidak pernah komplain kayak gitu. Terus ada lagi, ke kondisi majikan kamu itu sebenarnya sekarang juga nggak begitu fit ya Mbak ya? Enggak, kondisinya emang sakit juga, ada sakit. Matanya udah sebelah udah nggak ngelihat. Terus kayak apa ya, kayak kalau kita mah penyakit lambung gitu ya, kayak gitu. Penyakit bawaan. Nggak tahu bawaan gue, cuman kalau dia nggak bisa makan banyak, cuma makannya sedikit. Gitu. Jadi ada permasalahan masalah pencernaan atau lambung ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya Mbak Yeti ini sama majikan maunya tetap harus kerja di sini ya, diganti menjaga majikannya ini. Tapi karena
pas majikan dia itu ada sakit tapi dia nggak rutin ke dokter, ya kan? Bukan Jadi rutin, gimana? belum pernah ke dokter, tapi dia ada sakit, ya kan? Sakit dia kalau mereka itu kayak orang tua dulu, kalau sakit ya udah diam di rumah, tidur kayak gitu, nggak diobatin, nggak apa. Nah, di sini di sisi lain majikan ini sebenarnya mau pakai Mbak Yeti karena tidak ada surat dokternya, nggak bisa urus surat dokter. Pernah usaha 1 kali gagal ya, karena nggak pernah ke dokter, jadi majikan nggak percaya kalau majikan ini ada sakit. 2 kali ya. Nah, ke itu dokter sebenarnya lambung sama yang terakhir ke dokter mata. Dokter mata. Nah, makanya teman-teman semuanya, jadi kalau majikan di Taiwan, walaupun sakit ya, kalau misalnya nggak rutin ke dokter atau mungkin nggak punya surat dokter, itu nggak bisa ambil PMI ya. Jadi seperti itu ceritanya. Kalau punya uang pun, orang kaya pun, ya toh, walaupun mampu bayar PMI, tapi kalau dia nggak punya surat dokter, itu nggak bisa ambil PMI ya. Seperti itu, nggak sembarangan, karena di Taiwan memang benar-benar disiplin peraturannya pemerintah seperti itu ya. Beda dengan negara lain, saya nggak tahu ya. Nah, ini kemudian itu tadi cerita-ceritanya ya. Nah, ada sukanya, enaknya di majikan ini selama 6 tahun tuh gimana, Mbak? Sukanya apa ya? Alhamdulillah sih, kalau sukanya kan kadang kalau orang kan nggak bisa sholat ya. Kalau saya alhamdulillah bisa sholat 5 waktu. Soalnya saya berhijab nggak di rumah majikan? Pakai hijab juga. Majikan juga menghormati ya agama kita. Pertama sih pertama datang saya nggak pakai hijab. Oh ya. Terus lama kelamaan saya pakai hijab. Dia nanya, kok kamu kedinginan? Katanya pakai hijab. Karena tertutup semua. Kayak gitu. Kata, enggak, ini identitas saya, katanya. Kata saya gitu. Saya biasa kayak gini. Kebiasaan, sikuan de pauto. Saya teh ngomongin gini, kalau saya pakai jilbab, hati saya lebih nyaman. Adem, kata saya kayak gitu. Kata majikan, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Yang penting tidak mengganggu, istilahnya kerja saya. Kayak ya, gitu. jadi boleh sambil kerja sambil beribadah. Saya salut sekali mendengar ceritanya Mbak Yeti selama 6 tahun di situ. Majikan benar-benar menghormati Mbak Yeti, dan Mbak Yeti pun benar-benar menerima apa yang majikan kasih peraturan, kasih majikan permintaan majikan. Mbak Yeti juga bisa memaklumi, memahami seperti itu. Jadi saya sangat salut sekali. Nah, ini ngomong-ngomong, besok kan mau pulang. Tiketnya sudah ada ya, paspor ARC sudah ada ya, ada dibawa ya. Terus ini alhamdulillah sekali. Saya mau tanya, Mbak Yeti 6 tahun ya, dapat uang tiket dong. Alhamdulillah. Terus apalagi uang cuti tahunan. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, kemarin Mbak Yeti ini pergi ke rumah sakit swab ya, tes swab ya, urus itu loh surat dokter. PCR. itu biayanya juga 8.000 lebih, ya kan? Itu alhamdulillah majikan yang biayai. Alhamdulillah, senang sekali kalau dengar kayak gitu. Memang rezeki ya. Nah, yang ketiga, yang pertama tiket, yang kedua cuti tahunan, yang ketiga urus suratnya, PCR-nya gratis dibayar majikan. Yang keempat apa ini? Dapat hongpao nggak? Alhamdulillah. Dapat. Alhamdulillah, ya Allah, senang sekali. Boleh saya tanya, boleh saya kasih tahu biar saya juga ikut seneng. Dapat berapa, Mbak? Umumnya lah, kayak orang-orang aja, umumnya aja. 1 bulan gaji. Lumayan loh, 8 juta, hampir 9 juta loh, teman-teman. Iya, kalau plusnya tinggi. Ya kan sekarang hitung aja 500 ya kan. Jadi itulah kehebatan kita PMI ya toh, yang kerja baik, nurut ya kan, nggak neko-neko, liburnya juga nggak pernah sama sekali, jarang kan? Jarang. Dalam 6 tahun tuh libur bisa dihitung nggak? Bisa. Berapa kali coba? Paling 6-5 kali kayak gitu. Ya Allah, kamu baik sekali. Kalau PMI maksudnya teman-teman yang sepantarannya, maksudnya apa ya bahasanya yang enak dipahami,
seangkatan. Kadang-kadang lupa bahasanya. Jadi yang seangkatan Mbak ini 6 tahun, 9 tahun itu orangnya bener-bener banyak menerima. Jadi nerima banget gitu loh ya, nerima keadaan. Jadi nggak menuntut banyak, nggak harus libur setiap bulan, ya toh. Ya bukan berarti yang penting gaji lancar kan gitu toh, majikan baik, ya kan. Dan semuanya juga fasilitas terpenuhi kayak gitu ya. Jadi bisa bertahan ya Mbak ya, walaupun jarang libur ya. Karena libur juga ngeluarin duit, ya kan. Iya sih. Seneng sih, kan kita juga kerja. Kita bukan berarti nggak boleh libur loh ya. Kita libur juga nggak apa-apa, sebulan sekali, 2 bulan sekali nggak masalah. Tergantung majikannya gimana. Karena libur juga mungkin buat kita refreshing, biar nggak jenuh, biar nggak kita itu sumpek. Ya, karena kita kerja, yang dipikir kita itu pagi, malam, siang kerja, malam tidur. Kadang malam kalau jaga pasien juga nggak bisa tidur. Bener. Ya kan, kadang harus ganti pempes lah, tepuk punggung lah, kasih susu lah, sedot dahak macam-macam kayak gitu. Jadi memang beda-beda ya kan, tergantung nasibnya kita. Nah Mbak ini seperti itu ya, nasibnya sangat beruntung sekali ya. Pokoknya bagaimanapun kita baik ya pasti menemui orang yang baik. Itu aja kan yang paling penting. Niatnya kerjanya ke sini baik, insya Allah dapatnya yang baik. Betul sekali. Salut sekali, saya bangga sekali ya. Dan ini buat teman-teman semuanya ya, ini buat motivasi aja buat teman-teman, siapa tahu juga ini sangat bermanfaat ya. Cerita-cerita dari Mbak Yeti. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan mungkin Mbak Yeti mau pesan ke teman-teman, boleh? Pesennya apa ya? Yang sekarang lagi kerja pertahanin kalau bisa ya. Apalagi kalau majikan baik gitu ya. Kalau bisa itu mah tergantung masing-masing pribadi sih. Iya, betul. Pribadi orang kan beda-beda keperluannya. Iya, betul. Cuman kan kalau masih ada kesempatan ya, gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya kayak gitu. Oke. Ada lagi pesannya buat saya mungkin? Buat Lasa apa ya? Jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa subscribe tuh teman-teman. Comment, share, and subscribe. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan channel saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya diberi panjang umur, sehat walafiat, kerjaan saya lancar. Begitu juga Mbak Yeti. Besok yang mau pulang ke Indonesia, selamat sampai tujuan ya. Ketemu sama keluarga, sehat, lancar prosesnya ya. Tapi tetap di karantina ya. Walaupun bawa surat itu tetap di karantina. Enggak apa-apa lah. Demi kesehatan semuanya. Ya, betul. Pokoknya jaga kesehatan selalu. Nanti kalau pengen udah bisa proses, pengen ke Taiwan ya, udah kangen-kangennya udah selesai sama keluarga, pengen ke Taiwan, silakan kontak ke saya ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton channel saya ya. Semoga semuanya sehat, lancar, tetap semangat, berdoa, jaga mood. Semoga Gusti Allah berkahi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.